Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bapak Ibu. Terima kasih buat teman-teman dosen yang terus memantau channel-channel ini, channel saya ini. Eh, Terus dukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan biasakan juga untuk Bapak Ibu menonton video-video secara full. Dan kalau bisa berkenan, Bapak Ibu bisa juga mendukung channel ini melalui super thanks-nya. Kali ini saya mau sharing terkait dengan pemberitahuan proses kenaikan jabatan akademik dosen ya. Meskipun ini sudah agak telat, tapi ada beberapa yang masih banyak yang masih meminta informasi terkait tersebut ya, dimana ini lebih kepada informasi atau proses pengajuan untuk ke periode berikutnya gitu. Nah, secara garis besar isi dari surat ini adalah informasi mengenai kenaikan jabatan di masa peralihan. Dengan ini diinformasikan terlebih dahulu bahwa telah ditetapkan pemberitahuan ketentuan kenaikan jabatan akademik dosen pada masa peralihan ini berdasarkan keputusan Menteri nomor 384 garis miring P garis miring 2024 yang mencabut keputusan Menteri nomor 209 P garis miring 2024. Bapak Ibu ingat ya, yang 209 itu yang sebelumnya juga pernah saya bahas. Jadi kalau sudah ada kata-kata seperti ini, berarti yang aturan nomor 209 garis miring P garis miring 2024 itu sudah tidak diberlakukan lagi karena sudah tergantikan ya. Ya. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut, dengan ini disampaikan bahwa beberapa ketentuan menjadi acuan dalam pengusulan jabatan akademik dosen sebagai berikut. Jadi kalau saya ada nanti sebenarnya informasi yang terkait dengan hal yang lebih menarik dulu, tapi saya informasikan dulu yang ini. Kemudian, pertama itu adalah proses pemadanan dan data dosen. Nah, proses pemadanan dan data dosen itu kita tetap harus melakukannya melalui aplikasi Sister, ya Bapak Ibu. Jadi dasar hukumnya yaitu terkait dengan nomor 31 tahun 2022 tentang satu data pendidikan dan kebudayaan riset ya melalui aplikasi Sister tersebut. Kemudian merujuk pada surat Dirjen Dikti Ristek Dikti nomor 0502 garis miring E.E4 garis miring RHS garis miring DT titik 04.01 tahun 2024 mengenai pengelompokan data dosen dan proses pemadanan data dosen yang harus selesai pada 31 Agustus 2024. Jadi ini sudah lewat Bapak Ibu ya untuk proses pemadanan datanya. Dalam hal ini adalah kita melakukan verifikasi NIK, kemudian melakukan pemadanan data pengelompokan jenis dosen, yaitu dosen tetap, dosen tidak tetap, dan pengajar non-dosen sebagaimana yang terlampir pada lampiran 1 surat pemberitahuan ini. Ya gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau dosen-dosen yang belum melakukan proses pemadanan data? Ya, satu-satunya mungkin bisa mengajukan ke pertanyaan di ini ya, di pusat bantuannya Sister itu. Kemudian detail informasi pemadanan data ini bisa merujuk pada lampiran ketiga dari surat ini ya. Kemudian yang kedua itu adalah proses pengusulan jabatan periode kedua ini. Ini yang lebih menarik Bapak Ibu karena yang banyak ditunggu-tunggu oleh dosen. Di mana di dalam proses pengajuan untuk periode kedua ini itu dibuka pada bulan September ini sampai dengan November. Jadi November itu Desember awal itu pasti Bapak Ibu sudah akan menerima SK barunya gitu ya. Untuk perguruan tinggi, untuk dosen baik itu di yang telah melakukan revisi pada periode 1, yaitu bisa juga mengajukan, ataupun yang baru akan mengajukan di periode kedua ini. Gitu. Jadi yang gagal di periode 1 itu Bapak Ibu bisa merevisinya dan mengajukan kembali di periode kedua ini. Kemudian yang perlu diperhatikan itu adalah batas usia pensiun untuk dosen itu adalah 65 tahun, itu kalau yang tidak berstatus sebagai guru besar. Nah, informasi tambahan mengenai pengusulan kenaikan jabatan dosen periode kedua ini, jadi masa kerja dosen tetap dihitung dari jabatan akademik pertama berupa kumulatif. Kemudian usulan kenaikan jabatan dosen yang telah diajukan di laman PAK tersebut ini tetap diajukan ulang ke laman Sister gitu. Kemudian laporan BKD yang digunakan untuk pengajuan kenaikan jabatan sebagai berikut yaitu periode ganjil dan genap serta periode ganjil dan genap di tahun 2000, yaitu periode ganjil dan genap 2023-2024 serta periode ganjil genap di 2022 dan 2023.
Selanjutnya itu adalah tindak lanjut usulan kenaikan jabatan dosen periode pertamanya. Nah, jadi yang poin A itu, bagi usulan kenaikan jenjang akademik yang belum direkomendasikan pada periode 1, itu diberikan kesempatan untuk mengunggah perbaikan di Sister pada tanggal 15 sampai 20 September. Ya, ini sudah saya buatkan videonya tapi belum saya upload ya. Dan dilakukan penilaian kembali pada tanggal 21 sampai 25 September 2024. Nah, pengumpulan hasil perbaikan akan dikumpulkan melalui Sister berdasarkan catatan yang diberikan oleh asesor. Nah, bagi usulan yang ditolak kembali setelah perbaikan pada waktu yang telah ditentukan pada poin 3A, maka bisa mengusulkan kembali pada periode berikutnya. Nah, lini masa mengenai pelaksanaan periode kenaikan jabatan dosen sebagaimana terlampir pada lampiran 2 surat pemberitahuan ini. Kemudian yang kelima itu adalah perguruan tinggi untuk segera menyelesaikan proses pengintegrasian angka kredit sampai 2022 sesuai dengan aturan per BKN nomor 3 tahun 2023. Kemudian penggunaan fitur angka kredit integrasi dapat diproses melalui Sister sampai dengan 31 Agustus 2024, di mana fitur angka kredit integrasi di Sister akan ditutup pada bulan September 2024. Ya, jadi ketika sudah integrasi itu ditutup, ya sudah tidak ada lagi integrasi-integrasian Bapak Ibu ya, per September 2024 ini. Nah, lampirannya seperti apa? Ini adalah lampirannya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini di surat ini kalau Bapak Ibu berkenan nanti bisa meninggalkan alamat email ya di Instagram saya ataupun di Facebook saya. Nanti kalau Bapak Ibu mau minta surat ini nanti saya coba untuk kirimkan. Jadi ada status dosen ya, baik itu status dosen tetap maupun dosen tetap perjanjian kerja waktu tertentu maupun dosen tidak tetap. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini ataupun pengajar non dosen ya. Pengajar non dosen. Jadi pengajar non dosen itu non ASN. Kalau di luar negeri itu banyak ini pengajar non dosen ya. Dan rata-rata mereka sudah S3 gitu. Nah, itu biasanya mereka membantu profesor untuk mengajar. Nah, setelah itu pada lampiran kedua itu ini adalah lini masanya ya. Periode 1 itu 3 ini yang lebih kepada revisi ya untuk periode 1 Bapak Ibu ya. Kenapa kok nanti ditulis bahwa kok periode 2 juga di bulan September? Ini yang periode 1 itu adalah mereka-mereka yang revisi pada sebelumnya. Jadi bisa diajukan untuk yang periode kedua. Bapak Ibu perhatikan tanggal-tanggalnya ini. Kemudian untuk yang periode kedua itu juga sudah dibuka yaitu 2 September kemarin itu sudah dibuka untuk yang periode keduanya di mana nanti pada periode kedua ini adalah merupakan ajuan yang baru gitu ya. Kalau yang bedanya untuk ajuan pertama periode 1 itu ada masih ada surat rekomendasi ya dari PT-nya. Nah, kemudian ada bentuk hasil revisiannya, itu yang membedakan di situ. Nah, sedangkan kalau yang periode kedua itu belum ada hasil revisian karena belum diperiksa oleh asesor. Ya. Nah, jadi ada periode kedua seperti ini, tanggal 2 September itu apa, tanggal 1 sampai 16 September itu apa, 7 September sampai 9 Oktober itu apa. Yang jelas 25 Oktober sampai 29 November itu proses penilaian usulan periode kedua. Jadi Desember itu Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu sudah akan mendapatkan SK, baik itu yang lektor kepala maupun yang guru besar. Nah, ini lampiran ketiga terkait dengan proses pemadanan data. Jadi proses pemadanan data ini sebenarnya sudah dilakukan beberapa hari yang lalu. Oleh karena itu, bagi teman-teman dosen yang belum sempat melakukan pemadanan data karena sudah ditutup ya per Agustus 2024, ya resikonya PT itu, admin PT harus menghubungi pihak admin sisternya melalui pusat bantuan sister. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk ajuan yang baru itu kita tinggal mengisi data-data aja. Nanti secara ini sudah ini. Tapi yang menjadi masalah itu dosen yang sudah lama tetapi mungkin belum melakukan proses pemadanan data. Itu yang menjadi kendala buat teman-teman dosen. Nah, kemudian ini Bapak Ibu bisa baca di sini ya di surat ini bisa di-post gitu untuk dibaca. Yang terpenting itu tadi adalah ajuannya
itu harus benar-benar valid sesuai dengan aturan yang ada. Nah, ini adalah periode pelaksanaan pemadanan data NIK, status kepegawaian dan ikatan kerja, itu Mei sampai Juni, itu kita sudah diberikan waktu ya cukup lama Bapak Ibu, kemudian sampai dengan Agustus 2024. Jadi kalau tidak melakukan pemadanan data itu saya juga bingung apa yang Bapak Ibu lakukan gitu. Oke, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.